Ini adalah spoiler konten. Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang gak biasa nih. Bersiaplah. Oke guys, sebenarnya ini adalah konten seru-seruan aja nih guys ya. Kalian udah nonton film Fall belum sih? Oke, jujur aja ini adalah salah satu film yang underrated banget. Bahkan mungkin banyak dari kalian yang belum nonton filmnya. Sekilas dari trailernya, film ini akan menyajikan sebuah cerita yang cukup out of the box, tapi sebenarnya di Hollywood udah banyak sih tema film survival sejenis ini. Cuma beda tema dan lokasinya aja sih. Ya iyalah, masa sama. Oke, film yang akan kita bahas kali ini adalah Fall. Walaupun film ini tidak terlalu viral di YouTube, tapi ternyata Fall adalah salah satu film yang cukup banyak diperbincangkan di media sosial. Salah satunya adalah TikTok. Dan sebenarnya kita pun nonton film ini gara-gara nonton salah satu video di TikTok juga. Well, ceritanya cukup menarik, yaitu tentang dua sahabat yang terjebak di sebuah tower atau antena radio setinggi 2000 kaki atau 610 meter atau 2 kali tinggi menara Eiffel. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika berada dalam situasi tersebut? Nah, episode kali ini kita akan membahas berbagai kesalahan yang dilakukan oleh dua sahabat ini sehingga bisa terjebak di tower setinggi itu, dan kita juga akan bahas bagaimana caranya supaya bisa survive menghadapi kondisi seperti itu. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke teorinya, jangan lupa untuk Oke, ini dia breakdown episode 3, Fall. Fall menceritakan dua protagonis kita yaitu Becky dan Hunter yang hidupnya itu emang gak ada takutnya. Mereka berusaha untuk menaklukkan apapun yang membuat mereka takut. Hidup seperti Larry banget lah orangnya. Bisa ditebak kegiatan yang mereka sukai juga pasti berhubungan dengan segala sesuatu yang berbahaya. Salah satunya adalah climbing atau mendaki. Bukan mendaki gunung seperti yang ada di pikiran kalian. Ini tuh lebih ke mendaki tebing curam dan mereka berusaha mendaki tebing-tebing itu dengan tangan kosong. Di awal film, kita sudah diperlihatkan hobi mereka ini. Pada saat itu, Hunter, Becky, dan suaminya bernama Dan mendaki sebuah pegunungan yang curam banget. Kita nggak pernah mendaki sebelumnya, tapi yang paling menonjol dalam film ini adalah perlengkapan keamanan mereka yang kayaknya kurang sih. Mungkin karena sudah terbiasa mendaki, jadi ya naik-naik aja gitu kan. Hingga pada akhirnya, suami Becky, yaitu Dan, terjatuh di depan mata Becky. Bisa kalian bayangkan, bagaimana rasanya lagi mendaki di ketinggian terus lihat suami sendiri jatuh. Pasti akan menyebabkan trauma yang sangat mendalam. Sebenarnya untung sih si Dan ini langsung meninggal, karena kalau hidup pun pasti akan mengalami banyak cedera di mana-mana. Apalagi kalau misalnya yang mendarat duluan adalah kepalanya. Makanya kalau misalkan kalian jatuh dari ketinggian, usahakan mendaratkan kaki terlebih dahulu. Oke, kita tahu kalau jatuh itu pasti dalam kondisi kaget yang pastinya kita nggak bisa ngatur bagian tubuh mana yang mau mendarat duluan. Tapi ini studi kasus aja ya guys, seru-seruan namanya juga. Nah, secara medis, umumnya manusia akan tetap selamat jika ia terjatuh dari ketinggian maksimal 6-8 meter. Namun terdapat sebuah kasus mengejutkan yang kini diabadikan dalam sebuah jurnal milik National Library of Medicine tahun 2011. Seorang wanita berusia 28 tahun terjatuh dari ketinggian 300 kaki atau sekitar 91 meter ketika mendaki Rocky Mountains di Colorado bersama pacarnya. Pacarnya yang sudah hampir mencapai puncak tentu saja kembali menuruni tebing Rocky Mountains tersebut untuk melihat kondisi pacarnya itu. Para dokter yang menangani kasus ini sempat heran dengan kondisi wanita tersebut karena kok bisa selamat gitu setelah jatuh dari tebing setinggi itu. Setelah diteliti, ternyata memang benar, wanita ini mendaratkan kakinya terlebih dahulu. Terbukti dari cedera yang dialaminya memang sekitaran kaki ke atas. Menurut penulis jurnal ini, mendaratkan kaki terlebih dahulu memungkinkan tubuh bagian bawah untuk menyerap sebagian besar gaya. Walaupun begitu, seperti yang disebutkan sebelumnya, wanita ini mengalami cedera parah, khususnya bagian kaki, panggul, dan tulang punggung. Jadi, daripada mendaratkan kaki terlebih dahulu saat terjatuh, mending gak usah jatuh deh, soalnya cederanya juga gak main-main guys. Balik lagi ke filmnya, kesalahan pertama yang mereka lakukan, yaitu saat mendaki tebing tersebut, adalah mereka tidak fokus. Nah, apakah kalian tahu bahwa olahraga mendaki adalah salah satu olahraga yang membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi? Kita harus fokus mencari spot atau tempat untuk mendaratkan tangan dan kaki kita.
Namun dalam film ini, mereka bisa mengobrol, bercanda, bahkan sempat-sempatnya cipika-cipiki guys, aduh. Peralatan keselamatan juga tidak diperhatikan, mereka bahkan tidak menggunakan helm. Well, setiap tindakan kecerobohan pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensi itu bisa berupa sesuatu yang paling kita takutkan. Salah satunya adalah kematian. Makanya jangan ceroboh guys. Akhirnya, suami Becky pun meninggal di tempat. Setahun setelah kejadian itu, Becky mengalami depresi yang sangat dalam. Ia tidak bisa lepas dari alkohol dan obat-obatan untuk menghilangkan rasa sakit hatinya. Kondisi itu membuat ayah Becky khawatir. Ayah Becky berusaha untuk merangkul anaknya itu, namun Becky selalu menolak. Ayahnya Becky ini menganggap bahwa Dan bukanlah orang yang tepat untuk ditangisi dan dikenang hingga sedepresi itu. Ia menganggap bahwa Dan adalah sosok bajingan yang bisa saja selingkuh kapanpun dia mau. Bukannya nambah baik, hubungan Becky sama ayahnya malah makin buruk. Di saat hubungan yang runyam antara Becky dan ayahnya itu, tiba-tiba datang sahabatnya Becky, yaitu Hunter. Di sini kita belum tahu Hunter tuh kemana selama Becky menghadapi masa sulitnya di setahun yang lalu. Hunter mencoba untuk menghilangkan rasa takut dan rasa sedih dalam diri Becky, yaitu dengan cara menaiki Tower B67 TV Tower. Hunter ingin seorang partner untuk menaiki tower tersebut, dan ia berpikir bahwa Becky adalah orang yang tepat. Selain untuk menghilangkan trauma dan depresinya, Hunter juga menyarankan pada Becky untuk menaburkan abu kremasi mayat Dan di atas ketinggian di tower tersebut. Kayak sebagai tanda penghormatan gitu guys. Oke, beberapa orang menganggap bahwa Hunter sebenarnya bukan teman yang baik. Alasan menaburkan abu kremasi dari ketinggian sepertinya hanya akal-akalan Hunter saja supaya dia bisa mendapatkan partner untuk menaiki tower tersebut. You see, untuk menaiki tower setinggi itu pasti membutuhkan kekuatan mental yang sangat kuat dan Becky tidak memiliki hal itu. Jadi penonton terpecah belah nih di sini. Ada yang bilang bahwa Hunter itu emang sosok yang care, ada juga yang bilang kalau dia tuh sebenarnya emang selfish alias egois. Walaupun Becky awalnya menolak, namun keesokan harinya dia bersedia untuk menemani Hunter menaiki tower tersebut dan mimpi buruk mereka akan segera dimulai. Sebelum sampai di sana, mereka sempat menginap di sebuah motel dekat tower tersebut dan emang udah kelihatan gitu towernya. Oke, ini adalah kesalahan yang kedua. Jika kamu akan berpetualang atau mengunjungi sebuah tempat yang berbahaya di mana tidak ada seorang pun yang mengunjungi tempat itu, harusnya kamu mengabari siapapun yang bisa kamu hubungi sebelum pergi ke tempat itu. Kamu bisa beritahu mereka, misalkan kayak, jika selama 6 jam kami tidak kembali, tolong hubungi 911, atau sebagainya gitu. At least kalian bikin catatan kayak, atau apa gitu, yang bisa ditemukan oleh orang-orang. Nah, apa yang Becky dan Hunter lakukan untuk menaiki sebuah tower di tempat yang tidak diketahui oleh banyak orang, itu sama aja kayak bunuh diri, namun dengan cara yang lebih elegan, cara yang lebih lama, dan cara yang lebih menyakitkan. Hari menaiki tower pun tiba. Becky tidak tahu nih bahwa Hunter akan membuat sebuah vlog untuk channel YouTube-nya. Ketika sampai di sana, mobil mereka tidak bisa masuk karena dihalangi oleh sebuah pagar yang sudah bertuliskan peringatan untuk tidak melewati batas tersebut. Well, film ini tidak akan memiliki cerita yang menarik jika mereka langsung pulang ke rumah setelah melihat peringatan tersebut. Mereka melewati pagar tersebut dan berjalan kaki menuju tower yang dimaksud. Jaraknya ternyata lumayan jauh. Setelah beberapa jam, B67 TV Tower pun sudah ada di depan mata mereka. Ternyata beneran tinggi ya guys. Kayaknya kalau dilihat pakai mata telanjang pun kita mungkin gak bisa lihat puncaknya. Becky sempat ciut nyalinya, namun Hunter bisa mengembalikan semangatnya kembali. Saat pijakan pertama, kita bisa melihat kondisi tangga untuk menaiki tower tersebut. Kita tahu bahwa besi akan mengalami oksidasi jika dibiarkan di udara terbuka, apalagi terkena panas dan hujan. Besi tersebut akan karatan dan membuatnya tidak lagi kokoh. Penonton bisa melihat beberapa baut akan terlepas dari lubangnya setelah Becky dan Hunter menaiki tower tersebut. Ini adalah sebuah kesalahan fatal. Seharusnya, sebelum kamu memutuskan untuk mengunjungi tempat yang berbahaya dan belum terjamah sebelumnya, let's say dalam film ini adalah tower itu, harusnya mereka riset dulu kondisinya seperti apa. Apakah masih bagus, apakah udah jelek gitu kan. Mereka bisa menggunakan drone untuk melihat kondisi tangga tersebut secara detail. Ketika mereka menaiki tangga itu, kita bisa melihat betapa rapuh dan karatannya tangga tersebut. Satu persatu mereka pijaki, hingga setengah jalan, mereka sampai di sebuah transmitter dan harus melewati transmitter tersebut. Hunter sempat-sempatnya bercanda dengan menggoyang-goyangkan tangga itu, dan bisa kalian tebak, sebuah baut copot dari lubangnya. Ini sebenarnya adalah sebuah peringatan bahwa sesuatu yang bahaya sedang mengikuti mereka. Akhirnya sampailah mereka di puncak tower.
Sesuai dengan rencana, Hunter merekam video dengan iPhone dan drone-nya. Mereka melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti menggantungkan diri mereka di tower, kemudian mereka juga menjalankan rencana yang utama dan yang paling sakral. Becky menaburkan abu kremasi mayat Dan sebagai tanda penghormatan untuknya. Kesenangan dan rasa haru yang mereka rasakan hanya bertahan sebentar. Saat akan menuruni tower, insiden itu terjadi. Tangga yang menjadi satu-satunya akses untuk turun roboh. Sialnya, persediaan makan, air, dan suplai lainnya ada di dalam tas yang juga ikut terjatuh, namun untungnya menyangkut di transmitter. Sementara itu, Becky tergantung di sana dengan histeris. Hunter berusaha sekuat tenaga untuk menarik Becky ke atas. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Becky akhirnya selamat. Hunter masih bisa berpositive thinking, ia menyuruh Becky untuk tenang. Tapi, surprise, satu-satunya alat komunikasi mereka, yaitu handphone, itu tidak bisa digunakan karena tentu saja tidak ada sinyal. Akhirnya pada saat itu mereka terjebak di atas ketinggian, tanpa air, tanpa makanan, dan tanpa obat. Di sini penulis filmnya memutuskan untuk membuat Becky tersayat pahanya saat terjatuh tadi, dan Hunter sesegera mungkin menutup luka di pahanya itu. So, perjuangan mereka untuk menuruni tower tersebut segera dimulai. Mereka kemudian mencari alat-alat di sekitar yang bisa digunakan untuk meminta bantuan. Sambil berharap ada seseorang yang mengirim bantuan, Becky dan Hunter menemukan sebuah kotak emergency yang di dalamnya terdapat sebuah teropong dan sebuah gun flare atau pistol suar. Mereka memutuskan untuk menggunakan pistol suar itu di waktu yang tepat, dan itu adalah keputusan yang tepat. Pistol suar tersebut mungkin hanya ada satu peluru di sana, dan itu bisa menjadi satu-satunya cara untuk meminta bantuan. Oleh sebab itu, mereka harus menggunakan benda itu di waktu yang tepat. Akhirnya pistol suar tersebut mereka simpan terlebih dahulu. Beberapa jam berlalu hingga malam pun datang. Hunter dan Becky melihat sebuah mobil van tua lewat teropong yang ditemukan di kotak emergency tadi. Ini adalah saat yang tepat untuk menggunakan pistol suar tersebut dan ternyata memang benar. Dua orang yang berada dalam van itu mengetahui ada seseorang di atas menara. Becky dan Hunter bersyukur akan hal itu. Mobil van itu mendekati mobil milik Hunter yang diparkir di tempat yang ada larangan tadi. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Dua orang itu malah merusak kaca mobil Hunter. Tanpa diduga, ternyata mereka bukanlah orang baik. Mereka adalah perampok. Alih-alih menolong Becky dan Hunter, dua orang dari van itu malah mencuri mobil Hunter. Gila gak sih? Oke, sekarang mereka benar-benar kehilangan energi. Tentu saja karena dehidrasi dan tanpa makanan. Pada saat itu, Becky melihat video hari pernikahannya bersama Dan dan ia menyadari sesuatu. Dalam video tersebut, Becky melihat Hunter nampak sedih di hari pernikahannya itu. Dan dari sinilah terbongkar sebuah rahasia besar, yaitu perselingkuhan antara Dan dan Hunter. Well, sebenarnya ini bukan saat yang tepat untuk membahas hal seperti itu di atas ketinggian. Tapi penulis membutuhkan hal ini sebagai subplot supaya cerita tidak monoton. Dan dan Hunter telah selingkuh lebih dari 4 bulan. Tentu saja itu membuat shock Becky karena tidak menyangka sahabatnya sendiri akan melakukan hal yang sedemikian buruknya. Lebih baik jatuh dari tower setinggi 2000 kaki daripada harus jatuh cinta pada suami sahabat sendiri. That's awful. Pada akhirnya, apa yang dikatakan oleh ayahnya Becky tentang Dan adalah benar. Dan adalah pria bajingan. Keesokan paginya, di tengah kecanggungan yang mereka rasakan, Hunter berusaha untuk mengambil tas yang tersangkut di transmitter. Di sana ada beberapa barang yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa mereka, terutama di sana ada air kan guys. Hunter berhasil sampai di transmitter tersebut, namun ia lupa memikirkan bagaimana caranya naik kembali. Ia pun mengaitkan tasnya ke tali melalui tripodnya, kemudian ia melompat ke tali tersebut. Itu cukup menegangkan sih, tapi pada akhirnya Hunter berhasil meraih tali tersebut. Sekarang adalah tugas Becky untuk menarik Hunter kembali ke atas. Beberapa sentimeter sebelum naik ke permukaan, Hunter sempat terjatuh. Namun ternyata ia berhasil selamat dan Becky langsung menarik tas dan Hunter melalui seutas tali tadi. Mereka minum dan langsung menuliskan sebuah note atau pesan. Pesan tersebut nantinya akan dikirimkan ke siapapun yang bisa mereka temui, khususnya orang-orang yang ada di motel di malam sebelumnya. Baru aja beberapa meter, drone tersebut ternyata kehabisan baterai, which is ini agak kurang make sense sih. Maksudnya, Hunter dari awal pengen bikin video nih tentang kegiatan mereka menaiki tower tersebut. Seharusnya dia udah prepare semuanya, termasuk drone yang sudah full baterainya. Harusnya ya. Memang di hari sebelumnya mereka sempat memakai drone tersebut, tapi kita tahu itu hanya beberapa menit saja. Masa sekarang drone itu udah habis aja baterainya? Kan gak make sense, gak masuk akal gitu. Sepertinya terdapat dua kemungkinan nih terjadi.
Pertama, baterainya emang boros. Atau yang kedua, Hunter emang ceroboh alias idiot. Ini adalah sebuah kesalahan lain yang mereka lakukan. Seharusnya kamu pastikan semua barang elektronik terisi penuh dayanya sebelum berpergian. Jangan lupa bawa power bank juga karena mungkin kamu tidak akan menemukan sumber listrik di tempat kamu berpetualang. Jadi sekarang Becky harus ngecas baterai drone tersebut melalui sumber listrik yang ada di paling puncak menara itu. Kuat sih, dia harus ngecas berjam-jam sambil diserang oleh seekor burung bangkai. Dan ternyata berhasil, drone tersebut berhasil terisi penuh. Nah, saat mereka akan menjalankan rencana mereka yaitu mengirimkan catatan melalui drone pada orang-orang yang ada di motel, di tengah jalan, drone tersebut tertabrak truk. Aduh, well done ladies, well done. Maksudnya itu adalah satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan dan sekarang semuanya hancur. Ini poin penting sih, kalau jalan-jalan tuh otaknya dibawa juga ya guys ya. So, apa yang terjadi sekarang? Di tengah keputusasaan ini, Becky melihat ada satu peluang lagi nih. Mungkin ia bisa menggunakan sepatu Hunter untuk mengirimkan pesan. Jadi rencananya kayak gini. Nanti mereka bikin pesan di HP-nya, terus diselipin ke sepatu tuh HP-nya itu. Terus sepatu itu dijatuhin ke bawah, karena kan di bawah itu ada sinyal yang mungkin aja nanti pesan itu bisa kekirim. Namun ternyata sebuah twist datang. Hunter ternyata sudah meninggal. Tepatnya saat ia mencoba untuk mengambil tas mereka yang tersangkut di transmitter. Kan tadi beberapa sentimeter saat ia akan mencapai permukaan, Hunter sempat terjatuh. Nah ternyata di sana Hunter tidak selamat. Ternyata sejak saat itu, Becky ditemani oleh sosok imajinasi dari Hunter. Karena Hunter sebenarnya udah jadi mayat. Di sana Becky makin depresi dong, dia makin panik. Namun itu tidak lama, keesokan harinya ia berhasil menangkap sebuah burung bangkai dan memakannya mentah-mentah. Oke, ini adalah sebuah keputusan yang salah. Karena burung bangkai, ya pemakan bangkai, semua bakteri dan kotoran itu ada dalam tubuhnya dan sekarang ada dalam tubuh Becky. But after all, ini adalah sebuah film, jadi logikanya agak dikesampingkan dulu ya guys ya. So, setelah makan burung bangkai mentah itu, Becky langsung aneh. Dia merasa lebih berenergi dan lebih percaya diri. Ia berencana untuk turun ke transmitter tempat mayat Hunter berada. Ia memiliki sebuah rencana yang kreatif, mendadak pinter nih abis makan burung bangkai. Jadi, Becky akan menulis sebuah pesan emosional pada ayahnya melalui handphone. Nah, handphone tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sepatu, dan sepatu itu dimasukkan ke dalam mayat Hunter yang terdapat luka sobekan di perutnya. Jadi si sepatunya itu diselipin di perutnya Hunter, karena kan perutnya emang ada luka sayatan gitu guys. Mayat Hunter pun dijatuhkan ke bawah. Ini dilakukan supaya handphonenya tidak rusak dan memastikan bahwa pesan yang tadi ia ketik itu bisa benar-benar terkirim. Well, ini bukannya nggak sopan ya, tapi di kondisi seperti itu kamu harus menggunakan apapun yang ada di sekitar. Salah satunya menggunakan mayat sahabat sendiri yang telah meniduri pasangan kita. Beberapa jam kemudian, bantuan pun datang. Ayah Becky dan tim penyelamat berhasil menemukan Becky hidup-hidup. Oke guys, itu dia breakdown episode 3, Fall. Apakah Fall termasuk ke dalam salah satu film favorit kalian? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontolagi.channel untuk mengetahui info perfilman paling update. Dan jangan lupa, Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.